Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perdo Hardianto dengan NIM 2111270021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang pencegahan bahayanya irit. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Ekstremisme adalah istilah mungkin cukup sering terdengar beberapa waktu ini. Namun masih banyak orang yang belum terlalu memahaminya, maknanya. Padahal memahami apa itu ekstremisme sangat penting untuk setiap orang agar terhindar dari bahayanya. Istilah ekstremisme seringkali dikaitkan dengan pandangan politik dan agama. Seringkali pemahaman atau ideologi ini melampaui batas kebiasaan dalam membela atau menuntut sesuatu. Ekstremisme ini identik juga dengan adanya kekerasan. Ekstremisme adalah tindakan menganut paham ekstrim berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya. Ideologi ini dianggap berada jauh dari luar sikap masyarakat. Pada umumnya, ekstremisme kerap disamakan dengan radikalisme. Padahal keduanya berbeda. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal untuk politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, sikap ekstrim dalam aliran politik. Radikalisme menurut Ali Tarmudin 2005. Paham ini memperjuangkan berdirinya paham kekhalifaan yang salah arti dengan menggunakan pola organisasi beragam. Kekerasan menurut Kartodirjono. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan keagamaan yang berusaha merompak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Radikalisme menurut Riwi Dodo 2017. Radikal yang adalah sesuatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan dan pembaruan tatanan sosial politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan. Pengertian intoleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari intoleransi adalah ketidaktegangan rasa. Istilah ini tentu memiliki makna yang berbanding dengan toleransi. Kejadian-kejadian intoleransi di dalam masyarakat dapat diakibatkan oleh adanya individu atau masyarakat yang menjunjung tinggi kelompoknya dan memandang rendah yang lain. Contoh intoleransi dalam hidup di tengah keragaman seperti Indonesia, tiap individu diharuskan memiliki sikap toleransi agar dapat tetap berdampingan. Sikap intoleransi yang terus dilakukan hanya dapat menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan atau keretakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa contoh sikap intoleransi diantaranya tidak menghargai dan menghormati hak orang lain, diskriminasi atau membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, gender, dan lain-lain. Selanjutnya, terorisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi sebagai pengguna kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik atau secara sederhana. Memuat pengertian terorisme sebagai tindakan teror. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.
dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Faktor penyebab terorisme. Kemunculan terorisme tentu dipicu oleh berbagai hal. Faktanya, kebanyakan orang tahu bahwa perbuatan terorisme merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Apabila melakukannya, pelanggaran tertentu akan dikenai hukuman pidana. Budaya akan menimbulkan konflik komunal yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berada dalam sistem sosial budaya Indonesia. Konflik tersebut memunculkan disintegrasi terhadap nilai fundamental bangsa. Mahasiswa yang terpengaruh oleh ideologi radikalisme dapat terjebak dalam sebuah sikap ekstrim yang memicu konflik dan kekerasan di lingkungan kampus. Konflik dan kekerasan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan kampus, namun juga pada masyarakat sekitar. Cara mencegah irit, perdamaian, dan kerukunan merupakan unsur utama terciptanya persatuan nasional, dan persatuan nasional merupakan persyaratan bagi keberhasilan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia adil, maju, dan sejahtera sebagaimana yang kita cita-citakan. Meningkatkan pemahaman siswa tentang keragaman budaya, agama, dan latar belakang. Baiklah, itulah materi dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.